Sebelum kamu skip video ini, tanya dulu ke diri sendiri satu hal. Kapan terakhir kamu menghirup udara yang benar-benar bersih? Kalau kamu tinggal di kota besar, mungkin jawabannya jujur adalah sudah lama banget. Atau bahkan kamu udah nggak ingat rasanya. Nah, di video ini bukan soal lingkungan doang. Ini soal sesuatu yang jauh lebih besar. Ini soal ekonomi kita, soal masa depan kita, dan soal pertanyaan yang sering banget kita hindari. Apakah pertumbuhan ekonomi yang selama ini kita bangga-banggakan benar-benar gratis, atau kita cuma bayar tagihannya saja, tagihannya nanti dengan harga yang jauh lebih mahal? Yuk kita bahas santai saja tapi serius. Kita sering dengar dengan narasi ini, kalau mau ekonomi maju, lingkungan harus sedikit dikorbankan. Ini bukan cuma pendapat orang biasa, ini bahkan menjadi dasar banyak kebijakan. Dan menurut saya pribadi, ini adalah salah satu cara berpikir paling berbahaya yang masih hidup sampai hari ini. Coba pikir sebentar. Petani bisa panen dengan ada air bersih, Air bersih ada karena ada hutan yang menjaga siklus air. Ketika hutan ditebang, air pun hilang. Petani gagal panen dan harga pangan pun naik. Itu bukan isu lingkungan, itu isu ekonomi. Itu isu ketahanan pangan nasional. Atau coba lihat dari sisi lain, Indonesia tiap tahun rugi beberapa triliun rupiah gara-gara banjir, karena infrastruktur rusak. Karena itu infrastruktur rusak, aktivitas ekonomi terhenti, rumah warga terendam. Itu semua ada hubungannya langsung dengan deforestasi, dengan alih fungsi lahan, dengan drainase kota yang buruk karena tidak ada ruang hijau, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang ekonomi lingkungan, ada yang bilang jadi kalau ada yang bilang pilih ekonomi atau lingkungan, saya akan bilang langsung itu pilihan yang tidak ada atau palsu. Karena tanpa lingkungan yang sehat tidak akan ada ekonomi yang berkelanjutan. Yang bikin kita resah sebenarnya bukan cuma kerusakan lingkungannya, tapi betapa normalnya semua ini terasa buat kita. Kita udah bangun pagi dan lihat langit kota berwarna abu-abu karena polusi kendaraan. Udah biasa dengan kota-kota seperti Jakarta masuk daftar kota dengan udara terburuk di dunia. Kita cuma bilang, oh ya. Terus lanjut scroll, udah biasa melihat pantai yang seharusnya indah malah penuh sampah plastik dan styrofoam, teman-teman. Setiap hari kita beli minuman pakai sedotan plastik yang dipakai 3 menit, tapi butuh ratusan tahun untuk bisa terurai, teman-teman. Kita pesan makanan online, datang terbungkus 3 lapis plastik. Kita bakar sampah di belakang rumah karena sudah biasa. Dan kita termasuk yang sering gak sadar bahwa semua kebiasaan kecil itu, ketika dikalikan 720 juta jiwa orang yang ada di Indonesia, maka efeknya sangat berdampak sekali, teman-teman. Belum lagi soal yang lebih besar, pembakaran hutan setiap tahun. Ribuan hektar lahan gambut terbakar. Asapnya tidak cuma bikin sesak napas warga Sumatera dan Kalimantan. Asap itu melepas jutaan ton karbon ke atmosfer, teman-teman, mempercepat perubahan iklim yang dampaknya kita rasakan bersama. Suhu yang semakin panas, musim yang tidak menentu, banjir yang mungkin parah, teman-teman. Dan kita masih menyebut semua ini sebagai harga kemajuan. Saya nggak bisa terima itu, teman-teman. Nah, disinilah konsep green economy masuk, teman-teman. Dan saya mau luruskan satu hal dulu. Green economy bukan berarti kita berhenti berkembang, teman-teman. Bukan berarti tolak semua industri. Bukan berarti kembali ke zaman batu. Green economy artinya kita mengubah cara kita tumbuh, teman-teman. Kita tetap dorong investasi, tetap buka lapangan kerja, tetap bangun infrastruktur, tapi dengan cara yang tidak mengorbankan lingkungan, teman-teman. Dan tidak memindahkan tagihan ke generasi berikutnya. Contohnya sudah ada di sekitar kita.
ada panel surya yang mulai dipasang di atap-atap rumah. Itu bukan soal hemat listrik teman-teman, itu soal mengurangi ketergantungan pada batu bara teman-teman. Ada juga kendaraan listrik yang mulai bermunculan. Itu bukan karena tren gaya hidup semata, itu ada implikasi besar untuk kualitas udara kota dan pengurangan emisi karbon teman-teman. Atau bisnis daur ulang sampah yang makin berkembang, itu ekonomi baru yang tercipta dari masalah yang selama ini kita buang begitu saja. Secara makroekonomi, transisi ke green economy bukan pengorbanan, ini investasi teman-teman. Negara-negara lebih dulu serius dengan energi terbarukan, sekarang justru jadi pemimpin industri baru global. Mereka yang lambat beradaptasi, mereka yang akan tertinggal teman-teman, dan menanggung biaya yang paling besar, baik secara ekonomi maupun ekologis teman-teman. Dan Indonesia punya potensi luar biasa untuk menjadi pemain besar dalam green economy kalau kita mau serius menggarapnya. Nah, sekarang soal yang paling sering bikin saya gregetan, kebijakan lingkungan di Indonesia teman-teman. Kita punya regulasi yang cukup banyak di atas kertas teman-teman. Undang-undang lingkungan ada, komitmen internasional sudah ditandatangani, target-target emisi sudah dideklarasikan, tapi yang saya lihat di lapangan sering berbeda jauh. Perusahaan yang buang limbah ke sungai dapat sanksi ringan, izin tambang di kawasan hutan lindung masih keluar, program lingkungan bagus berhenti di tengah jalan begitu anggaran dipotong atau pejabatnya ganti. Menurut saya, masalah terbesarnya adalah ekonsistensi dan kepentingan jangka pendek teman-teman. Politisi yang masa jabatannya 5 tahun lebih tertarik pada proyek yang hasilnya kelihatan sebelum pemilu berikutnya teman-teman. Bukan investasi lingkungan, manfaatnya baru terasa 20 tahun kemudian. Ini bukan soal jahat atau baik, ini soal struktur insentif yang memang tidak mendukung kebijakan lingkungan jangka panjang, dan itu harus kita ubah teman-teman. Tapi ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, swasta juga berperan penting, berperan besar. Perusahaan-perusahaan besar Indonesia punya sumber daya untuk memimpin transisi ini teman-teman. Kalau mereka mau, dan kita sebagai konsumen juga punya kekuatan yang sering kita remehkan. Ketika kita memilih produk yang lebih ramah lingkungan, ketika kita menuntut transparansi dari brand yang kita beli, ketika kita bersedia sedikit merepotkan diri untuk tidak pakai plastik sekali pakai, kita tuh sudah membantu atau memberi sinyal nyata ke pasar teman-teman. Dan generasi muda di bagian ini yang bikin saya berharap. Saya lihat semakin banyak anak muda yang nggak mau diam, banyak bersuara, yang bergerak, yang memilih gaya hidup berbeda. Itu bukan hal kecil, itu perubahan budaya yang sedang terjadi teman-teman. Jadi apa yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang, nggak harus langsung perubahan itu nggak harus langsung besar teman-teman. Mulai dari hal yang paling dekat aja, seperti kurangi plastik sekali pakai, pilih transportasi umum atau sepeda kalau memungkinkan, dukung bisnis lokal yang punya praktik ramah lingkungan, atau bisa suarakan pendapat teman-teman di media sosial, diskusi kampus, di obrolan sehari-hari. Karena perubahan budaya itu dimulai dari percakapan kita sehari-hari teman-teman. Dan satu hal yang saya ingin teman-teman ketahui, bahwa pulang dari video ini green economy bukan utopia teman-teman, bukan mimpi kaum idealis. Ini adalah kebutuhan ekonomi yang sangat nyata teman-teman. Karena model pembangunan yang mengorbankan bumi itu cepat atau lambat akan runtuh oleh tagihannya sendiri teman-teman. Kita punya pilihan teman-teman, mulai beradaptasi sekarang atau nunggu sampai bumi yang memaksa kita. Menurut saya pilihan pertama jauh lebih masuk akal, yaitu mulai beradaptasi sekarang dengan permasalahan yang ada. Makasih sudah nonton videonya sampai sini. Kalau teman-teman semua setuju, atau bahkan kalau teman-teman nggak setuju, tinggalkan pendapat
teman-teman di kolom komentar, karena percakapan ini perlu lebih banyak suara teman-teman. Bye bye.